Apalagi ngangkat piano. Magelang aja yang kota internasional aja ngangkat piano dari mana? Itu sejak tahun 78. 79 saya juga bilang akan gagal Yamaha itu. Dan saya juga guru gitar klasik gitu, yang sadar akan gagal. Kemudian saya mengenali Sumanjaya, Rendra, Gunawan Muhammad, Buyung Nasution, supaya sebagai calon komponis saya diakui yang ngenalin Kompas, Tempo. Karena untuk jadi seniman itu adalah kenal Tempo dan Kompas. Itu bedanya Baduy, Toraja. Pokoknya kalau Bambang Narto saya itu untuk jadi seniman harus campur akademis, ikut pekan komponis, harus di Taman Ismail. Perkara Taman Ismail Marzuki sudah jadi hotel gitu loh. Jadi akhirnya saya memutuskan jadi komponis. Ini penting, ini filsafat Socrates terbaru ini, kontemporer ya. Jadi komponis atau bertempat tinggal yang nyaman, milih apa? Akhirnya umur 25 saya putuskan lebih baik bertempat tinggal yang indah bagus, rahmatan lil alamin, ikut tanahnya surga Yesus dan surganya Nabi Muhammad. Saya pindah ke dekat Borobudur. Untuk komponis taek, seniman taek, politik daripada menderita. Dan akhirnya benar itu. Coba Mas Ben Leo tuh, wah pemikir bagus tapi wajahnya agak sedikit muram gitu. Itu seperti Idang Rasidi dan sebagainya, karena tinggalnya di Jakarta. Ini ingat ya, nanti ada kaitannya penting. Saya pemikir betul, saya serius pemikir loh, Mas Embi. Ini bukan seniman loh. Gini, akhirnya saya numpang di dekat candi yang abad 7. Rumah saya lebih terkenal daripada Bambang Narto. Gunawan Muhammad di mana itu? Dan betul, Jokowi aja mau memindahkan ibu kota. Artinya, Mas, ya. interupsi Mas. Ya. Tahun 86 Mas Tanto itu pernah ngobrol sama saya, kita di mana ya? Saya bercita-cita di Indonesia itu anak Jawa itu menyanyikan lagu Minang, katanya anak Minang menyanyikan lagu Sulawesi. Dan tadi yang dibayangkan tentang bagaimana musik karawitan itu bisa menjadi pengenalan anak Indonesia itu memang Mas Tanto pernah memikirkannya tuh tahun 86 ya Pak? Iya. Nah ini penting sekarang masuk ke pendidikan ya. Saya itu pendidik. Makanya murid saya ribuan tidak punya lembaga. Manajemennya ada 100-an lebih. Setiap minggu ganti manajemen. Tidak hanya produk, people, enggak pelajaran MBA itu dari Los Angeles, pelajaran MBA ekonomi. Jadi produknya itu macam-macam, people-nya macam-macam, promotion-nya macam-macam, place-nya macam-macam. Anda bayangkan, Jakarta, Jogja, Solo, Semarang mau melakukan tindakan pendidikan kerawitan. Rumahnya rumah sangat sederhana, habitatnya, tata kotanya, kerawitan kok dibunyikan di Bekasi itu apa enggak saingan sama masjid, saingan sepeda motor parpol, saingan sama ambulan, itu enggak layak. Pokoknya kerawitan di kota itu harus mati karena bersaing dengan Agung Sedayu, Podomoro, itu milik real estate. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sebangsa setanah air, Presiden Soeharto sampai Jokowi. Kalau ini saya harus memberi nasihat, saya sudah katakan pada Jokowi. Prabowo sama Jokowi, dengarkanlah saya tentang soal habitat. Itu sudah saya katakan di istana. Itu yang dengar ya semuanya tuh, Teten Mas Duki, Menteri Pendidikan, semuanya tuh. Bagaimana kerawitan? Kerawitan akhirnya hanya di sekolahan. Karena kalau di kampung-kampung, berbeki Bapak Ibu, rumahnya untuk kamar tamu aja kursi 4 kok. Rumahnya Pak Bambang Narto itu kan perumahan dinas. Bagaimana menyimpan gamelan? Bagaimana membunyikan bapak-bapak? Saya ikut loh. Kecuali rumahnya ini dirobek ya. Wah ya, tapi itu kan itu kan dunia bohemian, seniman masa lalu yang gondrong-gondrong dan kontemplatif, bukan seniman sosial itu. Pelukis itu kan individualis, itu penting untuk kolektor, bukan untuk tetangga.
Gamelan itu untuk tetangga loh Bapak Ibu. Bapak Ibu, dengarkan baik-baik ini. Saya nggak usah diundang lagi, nggak apa-apa. Asal didengarkan malam ini. Habitat, Saya bisa Bapak. sedikit Habitat itu tidak mungkin. Dulu kerawitan dibangun di rumah joglo, di rumah kampung, berbagi tetangga. Gamelannya disimpan Pak Kirno, dibunyikan di Pak Parman, dilapi oleh Pak itu. Bagaimana pemain band, podcaster aja kamarnya 3 kali 3 meter kok nyimpen gamelan, misalnya. Artinya hanya bisa dipindahkan di sekolah. Itu kalau nggak berbagi guru matematika, guru olahraga, dan sebagainya. Artinya sekali lagi bahwa kuasa ekonomi dan politik di Indonesia itu miliknya pembangunan bata besi, bukan miliknya ruang-ruang landscape architecture. Saya bicara di Hiroshima University, saya bicara di Istanbul, saya bicara habitat dengan cucunya Gandhi, dengan Arundhati Roy, semuanya sekarang krisisnya tata kota. Bahkan soal vaksin Bapak Ibu, pembatasan PPKM itu di jalan protokol. Magelang juga di jalan protokol yang penduduknya 100.000. Sementara desa itu penduduknya 1 juta lebih Kabupaten Magelang. Yang mati berapa desa? Saya baca setahun setengah ini isu-isu tentang vaksin, isu tentang jarak, tentang kerumunan, itu pikiran urban Bapak-Bapak. Itu pikiran Berlin, Tokyo, Paris, New York, Melbourne yang hidupnya di apartemen, pintunya 1, hidupnya eskalator, kebutuhan gaya hidupnya mall. Saya mengatakan desa bukan untuk masa lalu loh. Masa depan desa itulah rahmatan, surganya Yesus sama Muhammad itu dulu dibisiki orang Jawa. Iya, nggak mungkin korma sama unta, gitu loh. Kerawitan itu Pancasilais Bapak Ibu. Pancasila sekarang ikut Yudi Latif di istana, ikut Megawati. Pancasila itu dalam kitab Sutasoma itu inspirasinya desa. Ronggowarsito desa, Keraton desa, Centini desa. Nggak ada Bambang Sunarto kok melahirkan, itu hanya melahirkan disertasi. Untuk S2, S3 sama S campur sego, S campur dewet. Doktor terlalu banyak, tapi isunya gitu loh. Nah, ini saya bisa bicara soal habitat, tata kota, landscape architecture dan sebagainya sampai besok pagi seperti dalang itu, Pak. Sampai Padek Manyuwo, karena saya krisis habitat. Tapi saya kira itu saya masih bisa panjang sekali. Kalau mau belajar pendidikan, kerawitan, tengoklah desa demi masa depan. Jangan Kemang, jangan tim, janganlah IKJ, janganlah isi Solo. Itu tembok kering, tidak ada tanaman, tidak ada vegetasi, tidak ada menyan, tidak ada tolak balak untuk vaksin, tidak ada cerita Aceh, tidak ada gegesek kulon. Itu kekayaan. Tapi karena etnografi kita itu sangat-sangat mutiara bangsa, nggak mungkin bisa dipahami ITB, UI, UGM. Karena ini bangsa baru, kampus baru, masih universitas, belum multiversitas. Jadi tolong sampaikan, kalau menasihati saya langsung aja ke Hilmar Farid sama ke Pak Andi, siapa itu? Makarim itu. Karena Makarim itu terlalu Nadine Makarim. Siapa itu namanya? Nadine Makarim. Nadine, karena itu Harvard ya. Harvard itu terlalu teknokratis, terlalu jualan makanan, GoFood sama Kopay. terlalu artificial intelligence, jadi cerdasnya itu dibuat-buat gitu loh. Tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak-bapak Ibu. Ya, saya kira itu Pak Edi Rohan. Ya. Nanti kalau ini terjadi, pemusik Indonesia bisa ngajari Pancasila, bisa ngajari multikultur, agama-agama itu, Yesus, Kristus, Hindu itu bisa kita ajari. Gitu. Saya kira itu, ya mohon maaf. Ya.
Ya. Kembali ke laptop bagian Mood. Bu Ritani tadi ingin menyampaikan. Ya, Iya, terima kasih Pak Edi. Seru ya diskusinya. tadi mantap. Seru. Tapi tadi saya melihat Mikrokosmos dari dan diskusi makrokosmos. kita, mungkin bagaimana ya supaya kongres kita ini juga memberi perhatian kepada maestro-maestro tradisi. Jadi tadi keluhan Bang Alex kalau nggak salah di sekolah Enggak, kita pemenang. diajarkan akordeon ya semacam itu tidak Dikira- artinya murid itu tidak punya akses. Padahal Copot tulis, terus kebak tulis. Indonesia itu sangat kaya terhadap maestro-maestro tradisinya. Problem yang saya lihat di pendidikan kita bahwa